Orang kalau melihat wanita cantik lewat atau siapapun, termasuk istri yang cantik, dengan mata batin yang terlihat adalah mukawwinnya. Mukawwin penciptanya Allah. Tapi kalau melihat wanita cantik hanya dengan mata zahir atau basor, biasanya yang ada hanya mau kawinnya itu. Jadi beda antara bukan mukawin tapi mau kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Republik Maya, bro dan sis, ahi dan ukti di seluruh pelosok tanah air dan seluruh penjuru dunia. Jumpa lagi dengan saya, Mbah Wijdan, warga negara biasa, host dan pegiat cinta. Teman-teman dan sahabat, kali ini kita akan mengobrolkan dan membincangkan tema yang sangat menarik. Khususnya kepada sahabat bucin, budak cinta, bisa menonton, bisa mengambil manfaat di obrolan kita nanti. Telah hadir bersama kami sang guru cinta, yang akan memudar, yang akan membabar, yang akan menguraikan, membangun ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta. Assalamualaikum Kiai Zulfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Kiai, Ya, saya mau nanya nih Kiai, sebelum kita bicara dan ngobrol lebih jauh. Kiai pernah nonton sinetron Ikatan Cinta? jujur belum? Jujur belum? Sinetron ini sekarang ini kan sedang booming, Kiai ya. Jadi saya boleh bilang, dianggap lebay terserah, bahwa sinetron IC, Ikatan Cinta, yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta ini bisa menjadi penawar, bisa menjadi obat dan panacea bagi emak-emak, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak, saya kira. Di tengah kita menghadapi Pagebluk Mayangkara, menghadapi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Saya kira di samping drakor ya, Kiai. Sebelumnya kan di segmen sebelumnya kita bicara drakor. Nah, nah, kita bicara ikatan cinta. Bukan ikatan cinta yang itu, tetapi membangun ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta. Nah, Kiai kayaknya perlu tuh nonton Ikatan Cinta. Kalau boleh tahu emang ceritanya menarik? Apa gimana? Saya belum tahu ya. Sekilas saja lah. Kalau boleh saya menyimpulkan, Kiai ya, karena saya itu bukan penonton setia sih ya. Saya hanya nyuri-nyuri. Kadang kalau istri sedang nonton itu, saya curi nonton, curi dengar gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh dari kisah-kisah. Di situ ada cinta sejati, ada perselingkuhan, ada penyelewengan, bahkan ada apa ya, semacam balas dendam. Ya itu memang nggak jauh dari cerita sinetron-sinetron negeri kita. Gitu. Nah. Tapi kali ini ikatan cinta kita beda yang kita bahas kan? Oh beda. Ini ikatan cintanya lebih dari ikatan cinta. Kiai, seabrek orang pacaran, meskipun orang yang ta'arufan, tapi hanya sedikit yang mengalami dan merasakan cinta. Yang jadian nggak itu? Nah, kalau soal jadian atau putus itu, kita harus melakukan sensus tersendiri. Barangkali perlu dibentuk BPS Cinta, Badan Pusat Statistik Cinta. Saya kira kalau namanya pacaran ya, orang yang jadian dan putus itu ya sebanyak nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Masya Allah. Saya jadi lebih muda lagi nih kalau membahas ini nih, jadi rasanya. Nah, Kiai, terkait dengan ikatan cinta. Ikatan cinta itu kan kalau anak muda itu kan bicara pacaran. Ada
tetangga kita, sebagian sahabat kita tidak mengenal konsep pacaran. Mereka lebih mengenal konsep ta'aruf. Katanya konsep ta'aruf itu lebih islami, lebih syar'i, dan tidak menjurus ke hal-hal maksiat. Nah, Kiai, sebetulnya pacaran dalam Islam itu boleh nggak? Itu pertama. Jadi kita hanya boleh bucin itu kepada yang maha cinta sesungguhnya. Tapi mencintai makhluk sesungguhnya dalam pandangan para sufi itu adalah jalan untuk mencintai Khalik. Jadi mencintai makhluk itu adalah jalan untuk mencintai yang maha cinta. Jadi sesungguhnya ini makna daripada hadis yang tadi disampaikan Nabi. Makanya nanti ada penjelasan menarik ya di kalangan sufi tentang misalnya apa itu arti cinta. Pernah dengar mungkin itu cerita tentang Laila Majnun ya. Iya, Laila Majnun. Laila Majnun itu nama aslinya kan Amir bin Qais ya. Amr bin Qais. Ya, Amr bin Qais itu mencintai seorang wanita yang kemudian oleh salah seorang ulama, ini syairnya dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahkan kitab-kitab tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa sang ulama itu yang kuburannya itu ada di Azerbaijan sekarang daerahnya. Dulu masih ada yang mengatakan wilayah Persia gitu. Itu dia sedang membuat metafora. Jadi Amr itu tergila-gila pada seorang namanya Laila. Nah, Laila ini sesungguhnya apakah itu Laila seorang wanita ataukah Laila sesungguhnya gambaran seseorang yang sangat dia cintai. Nah, tapi dalam pandangan sufi yang dimaksud yang sangat dia cintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemudian karena terlalu jauh sepertinya ya menjelaskan mencintai kepada Allah, maka dia membuat metafora perumpamaan mencintai lewat makhluk dulu. Nah, itu berarti gini, Kiai. Laila itu hanya personifikasi ya. Persis. Anggap Ya. aja sebagai wasilah. Ya, semacam itu. Katalisator untuk mencintai Sang Maha Cinta. Ya, karena begini. Ya, Mbak Wisdan. Orang itu baru bisa dikatakan betul-betul bucin, budak cinta dengan yang maha cinta. Atau dia memiliki ikatan cinta, kalau menggunakan istilah tadi yang lagi rame sekarang ya. Memiliki ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta, dia baru dikatakan memiliki ikatan cinta dengan sungguh-sungguh dengan Sang Maha Cinta kalau dia bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Maha Cinta. Lah, makhluk itu kan sesuatu yang berhubungan dengan Sang Maha Cinta. Mencintai istri kita, anak kita, siapapun manusia atau makhluk Allah, sesungguhnya itu hakikatnya adalah mencintai yang menciptakannya. Nah, itu dia. Karena makhluk kan tajali Tuhan ya, Kiai. Ya, persis itu. Nah, selanjutnya, Kiai, ini penting juga, Kiai. Sahabat muda-mudi, terkhusus sahabat bucin, ya, ketika dia saling mencintai itu kan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bikin dia halu, sedih, kezel, ketika misalkan menjadi seorang kekasih yang tidak dianggap. Padahal dia sudah sangat tulus dan banyak berkorban. Kadang-kadang ada kasus juga, ya ini sedang ngetrend juga. Cinta yang digantung, bahasa kerennya di ghosting. Ketika sahabat-sahabat bucin, teman-teman muda-mudi mengalami hal itu, haruskah mereka berhenti berharap, ya? Berharap pada siapa? Ya, berharap ke kekasihnya. Oh, baik. Kekasih kecil. Nah, ini kalau semacam itu ya, orang kalau katanya di ghosting atau ditinggal atau kok orang yang dicintainya di PHP dan sebagainya. Lah, disinilah pentingnya. Dia harus meyakini bahwa dia hidup itu sesungguhnya untuk meraih cinta dari yang maha cinta, bukan dari makhluknya saja. Karenanya kalau misalnya dia belum menemukan ikatan cinta di dunia ya dengan seseorang gitu ya, maka dia harus kembalikan kepada yang menanamkan cinta di hati makhluk. Nah, karena rasa cinta antar sesama makhluk itu kan yang sesungguhnya memberikan Sang Maha Cinta.
Sama seperti cintanya seorang ayah sama anak, anak sama orang tua, adik sama kakak, dan tentunya antar pasangan. Yang memberi cinta itu hakikatnya adalah Sang Maha Cinta, Allah. Jadi ketika dia misalnya di PHP dan lain sebagainya, halu sedih, tidak usah kezel, apa tadi namanya? KZL, kezel. Kezel gitu. Kezel. Jadi dia tetap harus go on. Ya, pertama go on. Lanjut, gas terus, gas. Dia mintalah kepada Sang Maha Cinta Itu dia. agar Allah yang Sang Maha Cinta itu memberikan kepadanya orang-orang yang mencintainya dengan sungguh-sungguh itu. Itu dia. Sahabat dan teman-teman bucin, mungkin kalau bahasanya saya sederhanakan ya. Teruslah berharap. Ya. Berharaplah kepada Sang Pemberi harap. Gitu dia. Ya. Terakhir Kiai, kita kembali ke tema kita kali ini. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta, salah satu sinetron di stasiun swasta, itu ternyata magnetnya luar biasa. Pernah ada satu pejabat yang khusus men-tweet tentang sinetron Ikatan Cinta ini. Itu pertama. Yang kedua, ada komunitas-komunitas pencinta sinetron Ikatan Cinta di berbagai daerah. Sampai dan mereka ya? Sangat solid, Yai. Sampai begitu ya? Iya, bahkan sampai mengadakan gathering, tumpengan, selamatan. Nah, tapi ada juga beberapa yang sampai menurut saya over ya. Karena gemes, kesel, ya kan? Terhadap jalan cerita di sinetron tersebut. Iya. Bahkan ini ada selentingan di kalangan bapak-bapak, Kiai. Ya. Jadi ketika sinetron itu diputar, remote TV itu dikooptasi dan dimonopoli oleh istrinya. Nah, ini Kiai terkait Ikatan Cinta. Ada nggak, Kiai, tips sufistik untuk membangun ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta? Tips ala-ala sufi gitu. Oke. Saya ingin menjawabnya dengan sebuah cerita ya, syair. Bagaimana, karena yang sangat terkenal itu, orang yang kemudian ya menjadi trendsetter ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta itu, orang yang disebut oleh para sufi dalam kitab-kitab tasawuf, ya sekali lagi adalah Amir bin Qais, yaitu Laila Majnun. Dia itu misalnya begitu mencintai ya Laila, bahkan dia mencintainya itu bukan saja pada Laila, sekali lagi dia mencintai pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Laila. Nah, orang baru dikatakan dia memiliki ikatan cinta sungguh-sungguh dengan orang yang dicintainya, siapapun ya, baik makhluk, apalagi dengan Sang Maha Cinta. Kalau kita sudah betul-betul bisa mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang kita cintai itu. Contoh, ada syair indah sekali itu. Dulu saya nggak tahu, kalau waktu saya masih muda ya, belum begitu mendalam membacanya. Itu syair saya dengar dulu suka dibaca kalau ada acara gambusan. Ya. Amurru 'ala diyar diyara Laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Boleh kan saya bersair? Enak sekali, guys. Ritmenya enak sekali. Namanya gitu. Walaupun saya nggak tahu artinya gitu. Lah iya. Nah, artinya apa itu? Amurru 'ala diyar, aku melewati perkampungan, rumah-rumah. Diyar itu jamaknya dar ya. Yeah. Diyar Laila, perkampungan yang di situ kekasihku yang kucintai Laila tinggal. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Aku ciumi rumah-rumah yang ada di kampung itu. Terlebih rumahnya Laila. Maka disebut Diyar Laila. Disebut paling belakangan itu dia menunjukkan bahwa khususnya lebih-lebih rumahnya Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Orang menyebut saya bucin. Bahkan orang menyebut saya Majnun. Nah, ini kan namanya Laila Majnun kan?
Si Qais gila katanya. Si Qais gila katanya. Rumah diciumin. Rumahnya Laila dipeluk katanya. Aku akan jawab dengan syairku ini. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan kepada rumahnya Laila aku mencintai rumah itu, tapi hakikatnya walakin hubbu man sakana diyara, aku mencintai orang yang tinggal di dalam rumah itu. Jadi rumah Laila hanya perantara, tadi kata Mbak Wijdan, wasilah jalan masuk untuk mencintai orang yang ada di dalam rumah itu. Sama seperti orang ketika dia haji, umroh, bahkan ziarah ke makam Nabi. Coba lihat, orang tuh habis tawaf, pasti dia memeluk Ka'bah. Ka'bah dipeluk, ya Allah, ya Allah. Apakah dia mencintai Ka'bah? Apakah dia merindukan Ka'bah? Kata para ulama, dia sedang merindukan Rabbil Ka'bah, Allah pemilik Ka'bah itu. Ketika orang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, lalu dia hanya ingin memegang rumah atau yang sekarang disebut Raudhah, sampingnya rumah Nabi itu kan yang jadi kuburan, dipegang. Apakah dia kemudian tergila-gila pada rumah itu, mencintai rumah itu? Tentu bukan. Dia mencintai seorang sosok, seorang yang dia cintai yang terbaring di dalam kubur itu. Nah, jadi sekali lagi, bucin itu hanya boleh pada Sang Maha Cinta, tapi kita jadikan makhluk Allah sebagai jalan masuk untuk mencintai Sang Maha Cinta. Karena orang baru dikatakan betul-betul memiliki ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta, manakala dia bisa mencintai segala sesuatu yang berkaitan, berhubungan dengannya. Ini sesungguhnya pesan-pesan sufistik yang sangat mendalam. Ini yang harus kita pahami. Jadi begitu saja, kalau kita kemudian mencintai istri kita, anak kita, ingatlah, istri kita ini makhluknya Allah loh, harus saya cintai. Kalau kita mencintai anak kita, siapapun, saudara kita sesama muslim, bahkan manusia siapapun, mungkin beda agama, bahkan binatang. Itu dulu yang namanya Qais itu, anjingnya Laila dikejar-kejar. Ada cerita menarik. Nah, ini menarik. Bisa diceritakan ya. Sampai anjing aja harus dikejar-kejar. Iya, jadi saking bucinnya sama Laila, Qais itu satu ketika melihat anjingnya Laila, dikejar-kejar. Pas dikejar-kejar, melewati sekelompok orang sedang sholat berjamaah. Lari sana, dikejar lagi, lari sini, dikejar lagi. Rupanya orang yang sholat itu marah. Selesai sholat, Qais dipanggil. Hei Qais, kalau kata anak muda sekarang, lu gila lu ya katanya. Anjing lu kejar-kejar sambil bilang, Laila, Laila, Laila. Begitu katanya. Laila, aku mencintaimu, tapi mengejar anjingnya Laila. Kata orang-orang, aku lagi sholat, kami lagi sholat, kamu ganggu. Dengan polosnya. Berarti bucinnya udah bucin to the max. Apa itu artinya itu? Bucin maksimum. Oh, maksimum. Itu yang namanya Qais sampai bilang, minta maaf Pak, minta maaf. Saya sama sekali tidak melihat bapak-bapak sedang sholat. Saking saya bucin sama Laila, karena saya melihat anjingnya Laila. Yang saya bingung, saya mengejar anjingnya Laila, saking cintanya sama Laila, bucin sama Laila, saya tidak melihat bapak-bapak sholat. Kok kenapa bapak-bapak sedang sholat malah melihat saya mengejar anjing? Itu yang saya bingung katanya. Jadi pandangannya itu sampai terhijab. Ya persis. Kondisi sekelilingnya aja sampai terhijab lah. Berarti yang terbalik itu orang sedang sholat menghadap Allah, malah yang dilihat melihat orang yang sedang mengejar anjing, itu terbalik gitu. Iya. Itu sindiran betul bagi kita. Kita ini seringkali sedang sholat, sedang ibadah, tapi mengaku mencintai pada Allah, mencintai Allah, tapi sesungguhnya tidak. Kita terhijab dengan yang lain. Boleh jadi orang yang kelihatannya sedang memandangi anjing, memandangi makhluknya Allah yang lain gitu ya, manusia. Tapi sesungguhnya pada saat dia memandangi makhluk Allah yang lain itu, apakah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi pada saat itu rasa cintanya begitu dalam ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Cinta. Nah, tadi kan ini supaya menambah wawasan ke teman-teman muda dan sahabat bucin, Kiai. Iya. Jadi kan Kiai sudah menceritakan satu kisah Laila Majnun ya. Barangkali ada tips membangun ikatan cinta dengan Sang Maha Cinta dari sufi-sufi yang lain, ya, misalkan Rabi'ah Adawiyah atau barangkali ada, atau ya sufi yang lain lah. Sufi-sufi lain yang memang yang terkenal juga adalah Hasan Basri atau Rabi'ah Adawiyah ya.
Ya, salah satunya, tapi ini mungkin kalau buat anak-anak muda kan sulit diikuti. Karena kecintaan Rabi'ah Adawiyah itu di kalangan para sufi sendiri itu sangat sulit diikuti. Ya, dia saking ekstrimnya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu dia rela berkorban untuk Allah apapun. Salah satu ungkapannya yang terkenal, dia bilang, aku rela masuk ke dalam nerakamu, kata Rabi'ah, selama kau mencintaiku. Nah, ya, sampai selama engkau ya Allah meridhoiku. Kelas berat ini. Kelas berat, kalau kelas berat itu. Anda nggak akan kuat. Ini Rabi'ah itu. Cukup Rabi'ah Adawiyah saja lah. Kalian nggak akan kuat. Ya, itu kalau bicara konsep hub atau mahabbah ya, yang ada dulu di kalangan sufi itu. Memang salah satu tokoh yang sangat terkenalnya ya Rabi'ah Adawiyah, atau kemudian yang sering dikutip cerita-ceritanya, bahkan kemudian jadi satu buku khusus ya, Laila Majnun itu. Kalau bicara tentang konsep cinta Rabi'ah itu, saya ingin membacakan syairnya ya. Ini sangat terkenal dan dilakukan, banyak sekali yang melakukan. Beliau itu punya syair tentang cinta, dan ini dianggap sebagai konsep cintanya Rabi'ah Adawiyah. Kata beliau, uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidhak fa ammal ladhi huwa hubbul hawa fashughli bidhikrika amman siwak wa ammal ladhi anta ahlun lahu فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذاك ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أحبك حبين. Aku mencintaimu ya Allah, kata Rabi'ah, hubbaini, karena dengan dua cinta. Pertama, hubbal hawa, dengan dua alasan. Aku mencintaimu ya Allah dengan dua alasan. Pertama, hubbal hawa, cinta karena aku didorong oleh rasa cinta yang mendalam hawa nafsuku. Jadi ada cinta yang disebabkan hawa. Hawa itu memang apa ya? Keinginan, gairah. Ya, persis. Gairah untuk mencinta. Yang kedua, kenapa aku mencintaimu dengan penuh gairah? Ya, kedua, alasannya aku mencintaimu wa hubban li'annaka ahlun lidzak. Aku mencintaimu ya Allah karena kau layak untuk dicintai. Jadi ada dua alasan, kata Rabi'ah, konsep mahabbah cinta itu. Satu, konsep karena Allah itu mestinya kita cintai dengan penuh gairah karena keindahannya. Satu. Kedua, Allah itu dicintai karena memang layak untuk dicintai. Nah, bagaimana penjelasannya? Rabi'ah mengatakan, fa'ammal ladzi huwa hubbul hawa. Adapun apa yang aku maksud, aku mencintaimu dengan penuh gairah. Ketika aku mencintaimu dengan penuh gairah, biasanya aku tunjukkan dengan fasyughli bidzikrika amman siwak. Aku kalau sedang mencintaimu dengan penuh gairah, cirinya aku tak ingat siapapun dan aku hanya mengingat dirimu dengan berzikir padamu. Maka kalau misalnya anak-anak muda, itu kan tadi katanya dia hanya pengen lihat baju pasangannya. Kemana-mana, bahkan pengen tahu apa tadi, pengen dikabarin terus itu ya. Bahkan pengen tahu apa tadi status password sosial medianya, itu yang disebut hubbul hawa. Nah, kalau kita bisa mencintai kepada makhluk dengan gairah cinta seperti itu, kenapa dengan Allah tidak begitu? Ya, orang sudah bisa seperti itu ya, dia hanya ingat kepada Allah. Dia pengen tahu seperti apa ya Tuhannya setiap hari. Ya. Kedua, Rabi'ah mengatakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu. Adapun cinta yang kau memang layak untuk dicintai, kenapa aku kok begitu mencintaimu yang kedua dan kau layak untuk dicintai, kata Rabi'ah, fakashfuka lil hujbi hatta arab.
karena kau telah membukakan hijab. Hijab yang membuat aku kemudian bisa menyaksikanmu, melihatmu, tidak dengan mata zahir, tapi dengan mata, batin. Makanya begini dalam guyonan sufi, melihat wanita cantik itu tergantung dengan mata apa. Baiknya dengan mata apa? Ya, biasanya kalau orang melihat wanita cantik dengan mata zahir, ya, dengan basor mata zahir itu, ya, itu beda dengan dia melihat wanita cantik dengan basiroh. Basiroh itu mata batin. Mata batin, ya. Nah, kata guru saya dulu, orang kalau melihat wanita cantik lewat atau siapapun, termasuk istri yang cantik, dengan mata batin yang terlihat adalah mukawinnya. Mukawin penciptanya Allah. Tapi kalau melihat wanita cantik hanya dengan mata zahir atau basor, biasanya yang ada hanya mau kawinnya itu. Jadi beda antara bukan mukawin tapi mau kawin. Mau kawin. Nah, ini itu guyonannya gitu. Syairnya sangat-sangat puitik, ya. Iya. Iramanya, diksinya. Ya walaupun saya nggak ngerti banget bahasa Arab. Cuma ketika saya mendengar syair Robiah Adawiyah, saya langsung terpana, terbuka. Tapi isinya, mohon maaf, berat sekali, Kiai. Berat sekali, Kiai. Kalian nggak akan kuat. Yang kuat hanya Robiah Adawiyah saja. Nah, Kiai, ini sebelum closing ya, terkait tadi kan ada ungkapan-ungkapan sufistik. Saya boleh bilang mungkin semacam syatohat gitu ya. Syatohat ya. Tidak, itu bukan syatohat. Bukan. Ya, ungkapan sufistik yang disampaikan, dituliskan oleh para sufi. Sebetulnya kalangan milenial dan bucin milenial itu nggak kalah juga. Mereka juga punya ungkapan-ungkapan sufistik, ya. Oh gitu. Nah, saya mencatat ada beberapa, cuman menurut saya agak gokil sih. Salah satunya gini, Kiai. Boleh lah, saya coba dengar juga apa yang tahu. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat dirimu, aku berbunga-bunga. Kamu tahu nggak? Aku seperti mentega dan kamu seperti wajan panas. Soalnya pas lihat muka kamu, aku meleleh. Cukup Antartika saja yang jauh, antara kita jangan. Kalau kamu jadi senar gitar, aku nggak mau jadi gitaris. Aku nggak mau ada risiko mutusin kamu. Nah, itu contoh ungkapan-ungkapan cinta dari sahabat bucin milenial. Oke. Nah, Kiai, sebelum tutup, seperti biasa, saya ingin berdendang. Tema kita hari ini kan ikatan cinta. Oke. Sedikit saya mau berdendang. Saya kira lagu ini hafal di luar kepala sama emak-emak, mama-mama muda, adik-adik yang bucin dengan sinetron ikatan cinta. Lagunya siapa itu? Sebetulnya lagunya ini Mas Fadli ya. Fadli itu kan vokalis Fadli. Iya. Boleh kan saya nyanyi, Ki? Ya boleh. Nyanyi itu kan indah. Iya. Mohon maaf kalau kurang berkenan, kalau kurang keren, bisa tutup telinganya. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini, aku merindu. Ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Yang tergelap di dunia adalah rumah kekasih tanpa kekasih. Ketika kalian sudah menjadi sahabat dan kekasih Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, apa pentingnya semua kesakitan, patah hati, halu, galau, kesel yang kamu rasakan? Terima kasih kepada Madurandu Pati. Terima kasih kepada Mayang Publishing. Ini ada magnum opus dari Mayang Publishing, yaitu kitab Al-Fatwa yang dikarang oleh guru kita, guru cinta, Kiai Haji Julfa Mustafa. Luruskan niat, bulatkan tekad untuk selalu subscribe. Ingat ya, subscribe dulu ya. Jadi subscribe itu nanti di pojok kanan atas ada gambar lonceng atau gambar beduk atau gambar kentongan. Baru like dan komen. Kalau longgar ya boleh share. Ambil yang bening, tinggalkan yang butek alias tidak bening. Karena yang bening dari guru cinta kita Kiai Zulfa, yang butek dari Mbah Ijjan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.